Hari ini sudah kita mulai di hari Senin tanggal 8, itu khusus area selatan. Hari ini area utara ada kurang lebih 303 yang sudah kita undang, dan besok hari terakhir itu untuk area utara kurang lebih 257 mitra. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu rundown acara hari ini ya Pak Ibu. Jam 8 kurang lebih sampai jam 8.45 itu kita registrasi, pembukaan yang sedang berlangsung, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ahad Moment, ada sambutan perwakilan manajemen, ada sesi 1 untuk pemaparan program LBD, sesi 2 pemaparan CIVD, dan sesi 3 itu ada pemaparan step by step pendaftaran akun CIVD dan update profile. Kemudian nanti penutupan acara di jam 12. Setelah itu dari jam 1 sampai jam 3 ada sesi konsultasi bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam mendaftar dan coaching. Nanti akan kita bantu dengan tim verifikator langsung dari PHR-nya. Jika ada pertanyaan boleh disiapkan, nanti kita akan bantu sampai CIVD-nya terbit. Segera kita nanti kita akan data juga dengan tim LBD-nya di PHR, siapa yang sudah punya akun, siapa yang sudah punya sertifikat. Nah, kemudian dari sana kita baru bisa petakan, misalnya untuk area di utara sudah berapa persen yang sudah punya CIVD. Nah, nanti pada saat proses yang baru sudah bergulir di tahun depan, insya Allah itu yang akan dapat prioritas untuk diundang di proses tender LBD yang pertama adalah yang sudah punya sertifikat CIVD. Dan kalau yang belum ya berarti harus segera diurus sampai nanti punya CIVD, barulah nanti kita bisa masukkan menjadi daftar undangan untuk proses pengadaan LBD. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Oke, jadi kalau yang pagi ini saya diminta untuk mengantar sebentar refresh sedikit untuk program local business development. Jadi kan tadi sudah disampaikan Mas Romi juga bahwa memang programnya dari operator lama ke operator sekarang ya, Pertamina Hulu Rokan, itu punya aturan main yang berbeda secara umum, tapi programnya sudah ditentukan untuk dilanjutkan. Nah, dilanjutkan, cuman cara melanjutkannya dan cara mengelolanya akan disesuaikan dengan aturan dari Pertamina secara umum ya. Ya, salah satunya adalah topik kita hari ini. Jadi salah satu requirement dasar untuk Bapak Ibu bisa jadi mitra secara umum ya, baik itu program apapun, itu adalah sertifikat CIVD. Makanya kita berangsur-angsur memberikan informasi tentang CIVD dari beberapa periode sebelumnya, yang hari ini mungkin akan lebih detail. Jadi step by step kalau mau diikutin juga bisa diikutin Bapak Ibu nanti. Nah, oke, lanjut next. Nah, kalau dari program LBD sendiri ini juga sudah kita sampaikan ke Pertamina manajemen bahwa siklusnya itu sebenarnya memberikan manfaat kepada komunitas atau warga di sekitar area operasi ya. Kalau Bapak Ibu hafal juga mungkin, saya yakin udah pernah melewati beberapa tahapan di siklus ini gitu ya. Yang pertama jadi mitra LBD. Itu kita bicara mengenai pemahaman terhadap administrasi atau badan usaha. Termasuk kalau Bapak Ibu perpanjangan CLVD ya, SPDA CLVD itu kan Bapak ngecek aktenya sampai mana, kemudian NIB berbasis resikonya itu ada update apa enggak, hal-hal administrasi lah. Atau Bapak bicara bikin perusahaan baru, bikin akta pendirian dan notaris dan lain sebagainya, itu kan Bapak Ibu sudah punya pemahaman terhadap administrasi badan usaha. Kemudian lanjut, saya yakin juga Bapak Ibu sudah pernah mengikuti proses tender lah ya, baik di program LBD maupun kalau ada yang mencoba di luar program LBD juga, itu udah pengalaman yang Bapak Ibu punya. Jadi pengalaman mengikuti proses tender, pengalaman menyusun penawaran, itu memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mencoba berkompetisi sebenarnya, rasain gimana sih bikin penawaran dan lain sebagainya.
Kemudian nanti kalau Bapak Ibu menang tender, itu ada bicara mengenai pemahaman kontrak kerjasama. Kan Bapak Ibu kalau menang tender lanjutannya tanda tangan kontrak. Kemudian nanti ada klausul-klausul yang cukup banyak di dalam kontrak itu yang bisa Bapak pelajari. Kalau misalnya Bapak nanti berkontrak dengan pihak lain gitu ya, bisa dicontek tuh kontrak dari Pertamina lumayan holistik di bagian general template-nya. Jadi itu melindungi semua pihak posisinya kontrak itu di bagian halaman depan ya, bukan di bagian scope of work-nya. Jadi bicara mengenai template definisi sampai dengan kewajiban masing-masing pihak itu di general template ada. Itu bisa jadi referensi Bapak Ibu juga sebenarnya. Nah kemudian masuk ke pelaksanaan kontrak. Nah dari program LBD sejak tahun 2001 pasti Bapak Ibu udah pernah merasakan jadi pelaksana kontrak lah ya. Jadi kalau udah dapat kontrak, kemudian dilanjutkan dengan awarding, kemudian dilanjutkan dengan mobilisasi. Nah mobilisasi kan mungkin sekarang yang bagian paling menantangnya ya, terutama ada CCPM. Nah, CCPM itu kan Bapak Ibu harus lengkapi beberapa hal. Tapi di area manapun, baik selain di Pertamina Rokan, hal itu juga ada, cuman namanya beda-beda gitu. Kalau di Pertamina secara umum biasanya nyebutnya HES Passport. Cuman di tempat kita di Rokan, karena bawaan dari operator lama, HES Passportnya bentuknya CCPM. Artinya siapapun yang dapat kontrak di wilayah kerja kita itu harus memenuhi standar keselamatan tertentu. Dan itu yang dipersyaratkan Bapak Ibu untuk bisa memulai pekerjaan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu melaksanakan kontrak, Bapak Ibu pasti hitung-hitungan lah kemarin penawarannya berapa, kira-kira proyeknya jalan apa enggak. Itu kan Bapak Ibu ngitung cash flow, ya kan? Modalnya bisa nggak buat operasi sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, terus nanti minta nagih ke PHR, dibayar. Nah itu kurang lebih seperti apa cash flow-nya biar ada cash. Itu kan dihitung-hitung juga kan. Nah kemudian harapannya, ini juga kita sampaikan ke manajemen juga, bahwa harapannya Bapak Ibu udah mengalami semua siklus ini, ya Bapak Ibu udah punya bekal sebenarnya. Dari beberapa kali menjadi peserta proses tender, kalaupun misalnya menang, itu semuanya jadi pengalaman Bapak Ibu lah ya. Ada kompetensi administrasi, proses tender, perencanaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan, sudah cukup lengkap sebenarnya itu semuanya program yang diberikan ini. Nah, sekarang kita mau sampaikan sedikit. Nah ini kecil sekali ya, yang di belakang kelihatan ya. Ya udah lah ya. Ya moga-moga kelihatan. Jadi ini saya coba sampaikan. Tadi kan Mas Romi sampaikan ada beberapa manfaat kalau punya CIV di SKK Migas gitu. Ini saya coba plot ke dalam matriks ini. Ini yang sumbu Y yang ke atas itu nilai, bicara nilainya. Intinya makin ke atas nilainya makin besar. Yang sumbu X mendatar itu bicara resiko dan kompleksitas pekerjaan. Yang makin ke sana nilainya makin besar. Atau kompleksitas pekerjaannya makin kompleks sama resikonya juga makin tinggi. Nah, kalau ingat zaman dulu pelajaran kan kita bisa plotting kan, di sumbu X, sumbu Y, ya, sisi kiri sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Nah, ini kurang lebih kita taruh petakan di matriks ini. Di mana sih posisi program LBD itu yang di matriks yang ini ada tanda bintangnya ya. Program LBD itu kurang lebih dia ada di sisi yang risiko sama kompleksitas pekerjaannya rendah, ya kan? Makin ke sana kan makin rendah, makin ke sana makin kompleks. Nilainya juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia bukan yang paling rendah, gitu ya. Jadi posisinya ada di sini dengan beberapa mekanisme yang lain. Nah, mekanisme ini mekanisme yang ada di PHR Rokan, termasuk di beberapa K3S yang lain di usaha industri migas secara umum. Nah, jadi kalau bicara gampangnya user itu kalau punya kerjaan mau disalurkan lewat mana, dia bisa pilih dari beberapa alternatif ini. Dia bisa plot kerjaannya dia itu kurang lebih resikonya di mana, nilainya di mana. Nah, dia akan plot sesuai dengan alternatif yang ada, peraturan yang dibolehkan. Ini kotak-kotak ini. Jadi kalau di slide sebenarnya warnanya beda. Yang
program LBD, digital IoG sama padi itu warnanya kuning ya, nggak kelihatan. Nah ini sama-sama ketiganya itu untuk pekerjaan dengan resiko dan kompleksitas pekerjaan rendah. Itu alternatifnya dia bisa pakai program LBD atau bisa pakai padi UMKM. Padi UMKM itu nggak cuma PHR yang pakai malahan, semua BUMN pakai padi UMKM. Kalau mau cek, Bapak Ibu masuk ke websitenya aja. Nanti di googling padi UMKM. Di situ Bapak Ibu bisa post barang atau jasa Ibu. Jadi Bapak Ibu jadi seller di situ kayak Tokopedia atau Shopee gitulah atau semacamnya. Nanti user atau orang yang butuh barangnya bisa lihat di situ tanpa tender, klik minta ke SCM. Saya mau beli cenderamata misalnya. Bisa alternatif padi UMKM itu alternatif tanpa tender, asalkan yang dipilih memang harganya kompetitif. Terus alternatif satunya itu punyanya SKK Migas, namanya IoG e-commerce. IoG e-commerce itu kalau di googling juga keluar, nanti Bapak cek aja Google IoG e-commerce, nanti keluar alamatnya ke marketplace-nya SKK Migas. IoG e-commerce mirip sama padi UMKM, cuman kalau yang IoG e-commerce ini spesifik untuk semua barang operasi industri hulu migas, gitu ya. Tapi kan barang operasinya juga luas industri hulu migas. Ngecat tembok juga industri hulu migas butuh, ya kan. Alat tulis kantor juga butuh, gitu kan. Potong rumput juga butuh, mesin-mesin, gitu ya. Ya barang-barang sederhana pipa fitting valve juga ada di situ. Itu nilainya kita taruh di atas LBD karena dia memang bisa lebih besar dari program LBD. Jadi secara metrik kita taruh di atasnya program LBD. Nah itu kalau IoG e-commerce karena punya SKK Migas syaratnya adalah CIVD SKK Migas. Sama Bapak Ibu nanti bisa cek situ daftar jadi seller. Yaitu alternatif buat user kalau butuh barang itu juga bisa lewat sama mekanismenya mirip padi UMKM selama harganya bisa dijustifikasi, itu harganya kompetitif sesuai harga pasar, sesuai dengan SOE, nggak perlu tender, ya bisa masuk ke sana. Nah, program LBD itu ada di antaranya, gitu kan? Nilainya sama kompleksitasnya sama. Jadi program yang kita bahas, kita ikuti selama ini posisinya sebenarnya dari sana. Nilainya terbatas, nggak bisa semaksimal mungkin dan resikonya juga kerjanya terbatas. Nah ada satu area yang hijau itu kotaknya besar, itu sebenarnya area yang dia bisa main di mana aja. Mau resikonya rendah sampai tinggi, mau nilainya kecil sampai besar, si kotak hijau itu menawarkan semua alternatif. Gitu. Ya makanya dia overlapping sama IoG, overlapping sama LBD, sama overlapping sama padi. Nah itulah mekanisme yang secara umum atau mayoritas dipakai di tempat kita. Kalau di PHR mayoritasnya mungkin 90% pakai guideline yang A7001, pedoman pengadaan barang jasa. Itu Bapak Ibu bisa download bukunya nanti. Kalau mau googling juga bisa, nanti di website PHE itu keluar, bisa di-download siapapun. Jadi aturan mainnya pun bisa Bapak Ibu baca juga gitu. Kemudian yang satunya itu khusus untuk K3S yang cost recovery, yang PTK 007. Kalau di PHR yang pakai cost recovery sekarang cuman programnya retirement, aset retirement sama remediasi. Sisanya pakainya A7001. Nah cuman kalau K3S yang lain ya pakainya yang cost recovery PTK 007. Sama seperti IoG karena ini masih merujuk sama SKK Migas, requirement-nya itu tetap CIVD SKK Migas. CIVD yang mau kita bahas hari ini. Jadi makanya kita coba memperkenalkan lagi hari ini, kita fasilitasi lagi supaya CIVD itu Bapak Ibu bisa punya lah. Karena kalau punya manfaatnya lebih banyak gitu daripada nggak punya. Oke, ini kurang lebih gambaran program LBD sama alternatif-alternatifnya sama posisinya dengan
alternatif yang dipunyai sama perusahaan gitu ya, alternatif gitu. Ya, lanjut. Nah, tadi kan juga disampaikan si CIPD itu salah satu gap sebenarnya. Bapak Ibu sekarang soalnya nggak punya. Sementara kalau kita bicara pengadaan di industri migas itu syarat utamanya CIPD, SKK migas. Itu gap terbesar. Nah, itu gap terbesar yang akan kita coba address sebenarnya. Itu bicara regardless kerjaannya resiko kecil atau risiko rendah, nilai kontrak kecil atau besar, sama. Administrasinya dia akan minta CIPD, SKK migas. Nah, itu yang perlu kita handle bersama lah hari ini. Makanya hari ini sesi ini ada itu untuk memberikan jembatan ke Bapak Ibu supaya punya akses yang lebih sebenarnya mekanismenya itu. Nggak cuman di matrix yang program LPD tadi. Karena kalau Bapak Ibu nggak punya CIPD, balik ke matrix tadi ya Bapak Ibu nggak bisa mengakses titik-titik yang lain ya. IoT nggak bisa, pengadaan umum nggak bisa. Kurang lebih itulah. Nah, ini sekilas saya informasikan, nanti detailnya akan masuk ke sesi yang CIPD gitu ya. Tapi penekanan pertamanya kalau Bapak Ibu mau nyoba membuat CIPD SKK migas itu dia gratis. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya juga udah ada tuh. Kita snip di sini bahwa pendaftaran CIPD ini gratis, tidak dipungut biaya sampai terbitnya SPDA CIPD. Nah, tinggal inilah kesempatannya kita berikan informasi cara bikinnya seperti apa gitu lah ya. Cara bikinnya seperti apa. Nah, tapi kalau bicara CIPD SKK migas, kalau dibandingkan dengan CLVD yang Bapak Ibu punya sekarang ini, itu perbedaannya nggak banyak. Kayak misalnya yang tanda centang ini sebelah kiri kan Bapak Ibu udah punya ya. Ada akta pendirian, AHU, NIP, NPWP, EKTP, kemudian surat pernyataan, biasalah Bapak Ibu udah punya. Nah, yang silang di bawah ini yang belum punya. Tapi yang belum punya ini enggak sesuatu yang susah juga. Izin operasional ini enggak mandatori. Kalau Bapak punya nanti bisa, kalau nggak punya nggak apa-apa. Cuman yang informasi rekening bank ini mandatori, surat PKP non PKP dari pajak itu juga Bapak perlu klarifikasi. Bapak itu pengusaha kena pajak apa enggak? Itu kan. Kalau nggak salah batasnya berapa ya? Mendapatkan 4, sekian miliar gitu, saya lupa. Kemudian ada SPT tahunan. Itu kewajiban Bapak Ibu kan, baik secara perorangan atau perusahaan tetap dibutuhkan SPT tahunan, itu juga dibutuhkan. Laporan keuangan, kalau Bapak Ibu usaha kecil, laporan keuangannya nggak perlu diaudit pihak ketiga. Jadi yang penting Bapak bikin laporan keuangan sendiri bisa, declare laporan keuangannya berapa, itu yang dipakai. Itu ya, nanti detailnya ada di sesi siang, nggak perlu diaudit pihak ketiga. Kalau usaha besar wajib, usaha menengah sama usaha besar wajib diaudit pihak ketiga. Bayar lagi kalau itu Pak, bayar ke pihak ketiga yang bisa mengaudit laporan keuangan. Tapi kalau nggak diaudit pihak ketiga nggak perlu bayar ke penyedia jasa auditor keuangan, gitu ya. Terus kalau yang poin bawah, berita acara serah terima dokumen kontrak ini kalau Bapak Ibu mau masukkan pengalaman perusahaan Bapak Ibu ke dalam CIPD. Ada manfaatnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu kita kualifikasi filter itu kita akan melihat pengalamannya. Ini perusahaan ini itu pengalamannya ngerjain apa aja gitu, matching nggak sama tender yang mau dijalankan gitu. Itu salah satu best practice lah yang biasanya dilakukan. Nah, ini untuk sekilas saja. Detailnya ada di sesi setelah ini. Nanti akan diinformasikan step by step, sangat detail. Jadi nanti dinikmati prosesnya ya. Dicatat, siapa tahu syukur-syukur bisa terbit SPDA hari ini atau bisa punya akun SPDA CIPD hari ini, tinggal submit lanjutannya, kan lumayan. Nah, ini beberapa informasi yang ada di website CIPD ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke website CIPD itu, ini saya snip aja. Ada undangan lelang, ada undangan prakualifikasi, dan banyak lah. Jadi yang tadi di matrix yang warna hijau itulah aksesnya ada di website CIPD. Ya, lanjut. Nah,
mau di CIVD tender umum atau program LBD, kalau kita bicara tender pelelangan, itu mekanismenya dengan pelelangan pemilihan langsung kurang lebih sama. Secara umum prosesnya sama, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang udah terbiasa dapat undangan tender, sama undangan tender misalnya di K3S yang lain atau di pemerintahan secara umum tahapannya akan sama. Nah, misalnya juga di K3S, PSP Siap Pusako, atau Tekskal Mahalo, atau IMP, Netco, itu juga secara umum tahapannya sama. Nah ini pertama, itu selalu dimulai dari permintaan pengadaan dari usernya, fungsi pengguna. Gitu ya, mekanismenya macam-macam lah detailnya, tapi kurang lebih harus ada kebutuhan operasi. Jadi dari usernya merasa ada kebutuhan operasi jasa apa atau barang apa, itu yang akan disampaikan ke SCM, gitu ya, bahwa ada kebutuhan barang jasa ini. Nah nanti di poin kedua itu ada namanya kualifikasi, baik kualifikasi offline atau desktop atau kualifikasi yang dilakukan secara langsung. Itu melihat siapa-siapa kandidatnya yang punya pengalaman, punya requirement kualifikasi yang bisa menjadi peserta tender, gitu ya. Kemudian tahap ketiga itu undangan tender muncul. Nah mungkin Bapak Ibu yang biasa mengalami masuk di undangan tender ya, dapat undangan tender. Itu minimum 3 yang diundang. Nanti nomor 4 kalau ada rapat penjelasan pasti ada informasinya juga, rapat penjelasan. Kalau nggak ada langsung, itu ya. Jadi nomor 4 itu nggak mandatori. Kemudian nomor 5 itu di tahap pemasukan penawaran. Nah, pemasukan penawaran ini kalau pemilihan langsung di industri hulu migas, mau di PHR, mau di EMP, mau di BSP, mau di Medco, itu rule of thumb-nya sama. Jadi berapapun penawaran yang masuk untuk pemilihan langsung, prosesnya tetap berjalan. Jadi yang diundang 3, masukin penawaran 1, ya tetap lanjut prosesnya, tinggal nanti lihat evaluasi teknis, negosiasi ketemu apa enggak, gitu kan. Masukin 2, lanjut juga, tinggal nanti dilihat siapa yang termurah, siapa yang lolos evaluasi admin teknis, siapa yang lolos negosiasi. Itu pemilihan langsung. Tapi kalau open tender mekanismenya berbeda. Ini contohnya pemilihan langsung ya, mekanisme yang secara umum kita pakai. Pemilihan langsung, berapapun yang masuk lanjut. Nah, di LBD itu nggak ada evaluasi admin teknis secara spesifik gitu, detail gitu nggak ada. Cuman kalau mekanisme di proses tender pemilihan langsung yang lebih generik itu biasanya ada. Jadi Bapak Ibu nanti diminta syarat teknisnya apa, misalnya CV orang-orangnya, kurikulum vitae, atau list kendaraan yang dimiliki, itu ya misalnya, atau list peralatan yang dimilikinya. Itu nanti bisa dikompetisikan. Yang satu punya lengkap, yang satu nggak punya lengkap, ya pasti yang lulus yang punya lengkap. Yang satu punya spek yang memenuhi requirement, yang satu kurang sedikit, ya pasti yang lulus yang requirement-nya sesuai secara teknis. Dan kalau ada sampel teknis, belum masuk ke harga dulu. Jadi evaluasi teknis biasanya kita nggak lihat harganya dulu, penawaran teknis dulu. Nah ini informasi umum sedikit lah ya. Kalau di LBD kan rata-rata langsung ke nomor 8, ya kan? Tapi sebenarnya tahapannya kalau secara umum ada 6 sama 7 sampel teknis. Itu yang Bapak Ibu mungkin belum familiar. Sampel teknis itu apa? Itu persyaratan teknis tadi. Gitu ya. Contohnya apa ya? Misalnya mau beli komputer atau laptop, syarat teknisnya minimum Pentium 4, gitu ya. Ya berarti nanti penawarannya harus Pentium 4 supaya lolos teknis. Gitu. Kalau penawarannya Pentium 3, jadi nggak lolos teknis, berarti 67-nya nggak lolos. Ya gitulah kurang lebih. Atau mau beli mobil minimum 2000 cc, ya udah berarti penawaran teknisnya harus mobil-mobil yang di atas 2000 cc. Kalau cuma 1990 cc nggak lulus, gitu ya. Walaupun kadang-kadang pabrikan kan bilangnya 1990 cc diklaimnya 2000 cc gitu ya. Padahal secara teknis yang di STNK BPKP itu nggak 2000. Nah itulah sekilas.
Yang umum nomor 8 itu benar-benar evaluasi komersial, jadi harganya berapa dibuka. Di tahap ini ada yang berbeda antara program LBD sama pemilihan langsung secara umum yang perlu Bapak Ibu ketahui sekilas sebentar ya. Itu tentang pernyataan TKDN. Jadi ada namanya itu pernyataan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Secara ringkas TKDN itu mau bilang ketika Bapak Ibu nanti mengerjakan jasanya, misalnya nanti potong rumput gitu ya, itu berapa persen sih komponen dalam negeri, baik orang atau peralatan yang Bapak Ibu pakai gitu. Ya kalau untuk kerjaan tipikal potong rumput atau program LBD saya yakin sih di atas 90%, karena kan nggak ada pakai potong rumput pegawainya dari Amerika gitu, nggak ada. Potong rumput ekspat kemarin itu suruh potong rumput kan nggak ada juga gitu. Ya, jadi pasti di atas 90%. Cuman bahan bakar solar atau bensin itu nggak 100% TKDN-nya karena refinery-nya beberapa nggak di Indonesia, jadi nggak bisa 100%. Pasti kalau Bapak Ibu pakai solar itu nggak mungkin sentuh 100%, mungkin maksimum di 97-96%. Itu sekilas info aja. Efeknya kemana? Persyaratan TKDN tadi itu saya kasih gambaran contoh. Misalnya ada perusahaan PTA menawarkan 10 juta rupiah gitu ya. Perusahaan PTB 10.999.000. Kalau nggak ada TKDN yang dipanggil untuk negosiasi pasti PTB yang 9.999.000 ya kan? Tapi kalau ada kondisi TKDN, nah kita tambahin informasinya, PTA 10 juta, TKDN-nya 70%. Saat penawaran dia declare, dia bilang, saya nawar 10 juta, proyek saya nanti saya kerjakan TKDN-nya cuma 70% Pak. Oke. Yang PTB bilang saya 9.999.000. Cuman TKDN saya cuma 20% Pak, karena saya pakai bule tenaganya, ahli loh Pak, terampil gitu ya dari Amerika. Kalau motong rumput rapi, bagus. Nah karena yang satu cuma 20% TKDN, yang satunya 70%, yang kita nego nanti ada kalkulasinya. Panitia tender akan menghitung proporsional terhadap itu. Ada rumusnya diatur di dalam buku yang tadi. Yang kemungkinan yang akan diundang nego yang 10 juta, bukan yang 9 juta. Itu salah satu efek samping dari TKDN gitu ya. Nah makanya itu terjadi di beberapa tender umum, misalnya ada yang merasa udah paling murah tapi kalau nggak dipanggil nego ya belum tentu dipanggil nego, memang tergantung pernyataan TKDN-nya. Itu yang membedakan. Yang di program LBD sekarang belum berasa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tes ke yang umum gitu ya, iseng ikut tender secara umum yang terbuka, itu akan berasa. Kemudian tahapannya kalau negosiasi udah sesuai dengan HPSOE, ya udah lanjut ke penunjukan pemenang. Pemilihan pemenang lanjutannya nanti persetujuan kontrak dan proses selanjutnya pelaksanaan persetujuan sampai penutupan kontrak dan sebagainya gitu ya. Oke, boleh dilanjut sedikit sebenarnya. Nah ini tadi referensinya, kalau Bapak Ibu mau akses tadi ya, CIVD itu di websitenya CIVD, terus A7001 punyanya Pertamina itu ada di websitenya PHE, ini websitenya, nanti di googling juga keluar, bisa di-download. Yang PTK 007 juga ada di websitenya SKK Migas, bisa di-download semuanya. Itu terbuka. Next. Oke, habis ternyata sesi saya. Jadi izin moga-moga yang sesi selanjutnya bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya. Karena tujuannya untuk menambah tanda kutip rute Bapak Ibu. Kalau selama ini rutenya cuma di LBD, kalau Bapak Ibu punya CIVD, ya udah Bapak Ibu punya alternatif rute yang lebih luas lagi gitu ya, yang paralel dengan program LBD gitu. Dan itu juga align sama persyaratan dengan perusahaan yang tadi ya, di industri hulu migas itu semua mitra harusnya pakai CIVD SKK Migas. Ya, itu saja dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Dito atas pemaparannya.
Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan snack, boleh diambil di meja belakang bersama panitia ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi inti, yaitu CIVD Overview dan CIVD Step by Step. Ini akan dibawakan oleh Ibu Mersita Sondang Sitangan. Pada Ibu Mersita kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Masih semangat ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mersita Sitanggang dari Pertamina Hulu Rokan Regional 1. Kami bertempat di Jakarta, berkantor di Jakarta. Saya dengan tim di sini ada 4 orang, tim verifikator CIVD yang akan membantu Bapak Ibu. Setelah presentasi akan saya sampaikan terkait apa itu CIVD, bagaimana cara mendaftar, bagaimana mengupdate profil, hal-hal apa yang dibutuhkan di dalam CIVD. Nanti setelah pemaparan dari saya, kita akan masuk ke dalam simulasi. Simulasi langsung Bapak Ibu boleh menggunakan perangkatnya masing-masing. Nanti kami tim dari CIVD akan membantu langsung Bapak Ibu di kursinya masing-masing. Jadi pastikan mungkin ada laptopnya, kalau memang belum bawa laptop nanti bisa dipandu lewat handphone dahulu ya. Dan nanti lebih lanjut masih ada juga pembinaan yang akan dilakukan oleh PHR Zona Rokan khususnya, yang akan mendampingi Bapak Ibu juga nanti kalau ada kendala, pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita pelatihan memang kita roadshow Bapak Ibu, khusus untuk mitra LBD. Tepuk tangan dulu dong untuk LBD. Karena tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah membina Bapak Ibu untuk dapat mengikuti proses pengadaan yang ada di Pertamina Hulu Rokan, khususnya yang ada di zona Rokan, terkait dengan ketentuan yang diberlakukan seturut dengan peraturan dari pemerintah ya. Jadi bukan serta-merta hanya dari tim zona Rokan saja, tapi memang ini aturan dari pemerintah. Oke, lanjut. Materi kita hari ini, maaf kalau ini kelihatannya kecil, saya bantu baca saja. Yang pertama, informasi mengenai cara registrasi ya. Cara registrasi. Setelah registrasi selesai, kita masuk ke update profile. Profile apa saja yang Bapak Ibu perusahaannya punya akan diupload. Setelah itu kami akan sampaikan bagaimana sistem dari CIVD, dan juga SOP-nya seperti apa sih gitu ya. Nanti kami akan sampaikan dan juga kita sediakan forum tanya jawab. Oke, lanjut. Apa sih CIVD ini gitu ya? Jadi CIVD ini Bapak Ibu adalah sistem yang terintegrasi ya, menjadi satu database, menjadi bank data yang terintegrasi sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha di hulu migas ya. Jadi di dalam CIVD ini nanti akan membantu pada saat Bapak Ibu diundang di dalam proses pengadaan untuk proses evaluasi kualifikasi. Jadi nanti proses evaluasinya bisa tinggal langsung lihat, panitianya tinggal lihat ke sistem CIVD karena Bapak Ibu perusahaannya sudah terdaftar di CIVD. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk verifikasi, apa sih yang diverifikasi di CIVD ini gitu ya? Pertama kan kita akan masuk ke proses pendaftaran atau registrasi. Di proses pendaftaran kami selaku verifikator ya, K3S admin ya,
untuk Pertamina Hulu Rokan adalah salah satu. Jadi bukan semuanya itu ke Pertamina Hulu Rokan, tapi Pertamina Hulu Rokan adalah salah satu K3S yang melakukan verifikasi di sistem CIVD. Secara keseluruhan kami terikat di dalam MOU. Jadi ada nota kesepahaman dari SKK Migas dengan K3S, itu ada 25 K3S yang masuk di dalamnya. Kami juga ikut berkontribusi karena pengadaan di Pertamina Hulu Rokan cukup besar, sehingga kontribusi kami memberikan andil di dalam melakukan verifikasi data juga cukup besar. Dan di sini untuk verifikasi registrasi akan kami lakukan sendiri. Bertepatan kalau di Pertamina Hulu Rokan saya yang melakukannya. Dan itu kami ada SLA, batas waktu merespon itu 5 hari kerja, ya. Jadi 5 hari kerja itu kalau Bapak Ibu sudah daftar, masukin, upload, kirim, dalam 5 hari kerja saya harus selesaikan. Nah itu tidak termasuk Sabtu dan Minggu ya, atau hari libur. Sebentar lagi hari raya mungkin ya, mohon izin saya libur dulu gitu ya. Nah tapi kami punya waktu 5 hari kerja. Nah di situ yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah saya melakukan verifikasi atas data yang Bapak Ibu masukkan. Apakah sudah benar pencatatannya, penulisannya, dokumennya? Kalau belum benar, saya harus kembalikan dulu ke perusahaan Bapak Ibu untuk diperbaiki, ya. Nanti perbaikannya apa? Akan ditulis. Tolong diperbaiki NPWP 16 digit misalnya. Nomor NPWP harus sesuai dengan kartu NPWP. Nah, itu dia, ya. Atau mungkin biasanya tuh yang suka ketemu, mohon diperbaiki nama alamat email menggunakan nama sesuai dengan perusahaan. Jadi nggak boleh nama pribadi. Misalnya joni@gmail.com, nah itu nggak bisa. Tapi kalau perusahaan Bapak Ibu punya domain email, misalnya PT Tribarkah gitu ya, PT Tribarkah Sejahtera misal. Ini saya ngarang aja deh, belum pernah tahu sih apakah ada. Nah itu kalau Tribarkah punya domain email, misalnya @tribarkahsejahtera.com. Nah itu boleh, misalnya joni@tribarkahsejahtera.com. Nah itu boleh karena ada Tribarkahnya. Tapi kalau dia pakai publik, misalnya Yahoo, Gmail gitu ya, nah itu dia harus pakai misalnya legaltribarkah@gmail.com atau staff atau admin tribarkah@gmail.com misalnya, contoh saja. Jadi harus ada nama perusahaannya, ya. Jadi yang diminta di dalam registrasi nanti ada NPWP-nya, status negara, negaranya apa? Kalau di LBD pastinya Indonesia ya semua ya. Karena kalau misalnya LBD-nya ini dia ada dari Malaysia gitu, misalnya dia, saya bantu kamu deh, saya taruh saham saya 50%, nah itu langsung otomatis bukan jadi usaha kecil lagi, karena yang saya tahu LBD ini masih usaha kecil ya, karena masih dibina oleh PHR di sini. Nah jadi kalau misalnya ada kontribusi investasi dari luar, otomatis dia berubah status menjadi usaha besar. Kalau usaha besar, nanti di laporan keuangannya harus sudah diaudit, ya. Itu penjelasannya. Jadi nanti ada status negara Indonesia tipe PBJ. PBJ itu penyedia barang dan jasa. Tipenya apakah CV, apakah PT, apakah koperasi gitu ya.
Kemudian namanya, nama PBJ. Jadi kalau waktu isi hanya namanya saja. Misalnya PT Tribarkah. Pada saat menulis nama PBJ, PT-nya gak usah ditulis lagi. Cukup Tribarkah Sejahtera. Nanti ada panduannya. Kemudian kantornya apakah pusat atau kantor cabang. Nah, kalau kantor cabang ini sedikit complicated ya. Jadi sebenarnya sudah nggak ada lagi sih kantor cabang. Yang ada adalah kantor pusat, ya. Selanjutnya alamat email tadi yang saya sampaikan. Jadi alamat email itu ada dua yang ditulis dalam surat pernyataan. Yang pertama email untuk admin. Email untuk admin pastikan itu selalu aktif dan dia selalu bisa dimonitor karena email tersebut akan menerima notifikasi dari sistem, dari CIVD terkait misalnya ada yang harus diperbaiki atau terkait ada informasi-informasi penting lainnya, ya. Jadi emailnya itu pastikan aktif dan selalu dimonitor. Yang kedua adalah email tender. Email tender itu maksudnya adalah email yang menjadi kontak jika ada proses pengadaan, ada proses tender. Nah, pastikan itu juga bisa menerima sewaktu-waktu, siapa tahu nanti diundang dari zona Rokan, LBD ada pekerjaan, dia akan meng-email ke alamat email tersebut, ya. Nah, alamat email admin dan tender boleh sama, boleh juga berbeda. Kalau misalnya karena LBD ini kecil, saya aja Bu yang ngerjain, saya yang punya sahamnya, saya yang jadi direktur, saya yang jadi adminnya, saya yang ngurusin tender, ya emang dia juga gitu ya, karena keterbatasan orang. Ya nggak apa-apa, nama dia harus tulis. Tapi pastikan di surat pernyataan Bapak Ibu sudah terima ya, waktu dapat email dari Pak Dito dan tim. Di surat pernyataan tersebut ditandatangani dan cap perusahaan. Tanda tangannya nggak boleh tanda tangan staf. Tanda tangannya harus tanda tangan dari direktur, ya, yang sesuai dengan akta. Aktanya pendiriannya bilangnya apa? Misalnya dia direktur atau pengurus ketua gitu ya. Nah, dia yang harus tanda tangan. Oke? Dan tanda tangannya harap itu tanda tangan asli ya. Lanjut, nanti itulah dokumen yang diperlukan pada saat registrasi dan nanti setelah dikirim NPWP, pastikan NPWP-nya 16 digit Bapak Ibu. Karena sekarang sudah 16 digit. Kemarin kami lakukan juga pelatihan di Rumbai. Ternyata masih banyak dari perusahaan LBD ini NPWP-nya masih yang lama. Jadi kalau masih ada yang lama, masih 15 digit, bisa datang ke kantor pajak atau lewat DJP online. DJP online kan Bapak Ibu kan juga selalu lapor ya untuk pajak. Nah, itu pasti kan bisa masuk. Nanti di situ bisa diambil DJP online terkait dengan informasi perusahaan Bapak dan Ibu. Dan ini NPWP-nya bukan NPWP pribadi, tapi NPWP perusahaan yang didaftarkan. Gitu ya. Jangan sampai salah upload. Setelah diperiksa semuanya benar semua dalam waktu 5 hari itu, nanti akan disetujui pendaftaran. Nah, masuklah Bapak Ibu nanti update profile. Update profile itu nanti akan ada data-data yang harus dimasukkan, data administrasi, kemudian data keuangan dan juga data pengalaman ya. Pengalamannya adalah pengalaman kerja ya Bapak Ibu ya, bukan pengalaman jalan-jalan. Dan pengalamannya harus sesuai dengan KBLI yang ditulis. Ya. Kalau di situ Bapak Ibu misalnya bikin KBLI-nya adalah
perdagangan mesin misal, ya, perdagangan mesin. Nah, terus ternyata pengalaman kerjanya yang di-upload, yang dimasukkan adalah perdagangannya bukan mesin, tapi misalnya jual beli alat salon. Nah, kan itu kan beda ya, salon misalnya, atau misalnya ada juga pekerjaan, ada jadi event organizer gitu kan, misalnya kayak supply catering. Nah, itu berbeda bidang usahanya. Nah, pastikan bidang usaha yang dicantumkan itu untuk pengalaman kerjanya harus sama. Tapi kalau misalnya pengalaman kerjanya itu belum ada yang sama, karena ini masuk ke kategori usaha kecil dan usaha menengah, jadi tidak wajib sifatnya, ya. Nanti ini untuk SLA 10 hari kerja. Nanti tim kami yang akan melakukan verifikasi, ya. 10 hari kerja ini kalau misalnya ada yang harus dikoreksi, dikirim kembali ke Bapak Ibu. Nah, nanti waktu Bapak Ibu kirim ke kami, itu hitung dari 0 lagi, kayak ngisi bensin mulai dari 0. Oke, lanjut. Nah, ini mekanismenya tadi saya sudah sampaikan di registrasi. Itu nanti masuk ke CIVD, ya. CIVD itu ada 2 laman. Nah, laman yang ini yang dimaksud adalah bukan K3S ya. Jadi kalau misalnya masuknya nanti laman K3S, nanti di bawahnya itu ada tulisan bukan K3S, klik. Nah, berarti masuk yang klik. Nah, nanti gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, itu Centralized Integrated Vendor Database. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan untuk melengkapi informasi. Nah, jadi kalau misalnya baru pertama kali mengakses, begitu Bapak Ibu akses pertama kali, nanti isi halaman registrasi dikirim ke sistem. Sistem akan mengirimkan ke email admin, ya. Jadi email admin yang ditulis di dalam form harus sama dengan email yang mengirim ini melakukan pendaftaran, ya. Emailnya harus sama. Kemudian nanti verifikasi baru masuk ke tahapan update profile. Lanjut. Nah, ini untuk update profile. Nah, untuk update profile ini berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tahun buku dari perusahaan Bapak Ibu. Tahun buku itu ya bisa dilihat juga di akta pendiriannya. Waktu akta pendirian itu ditulis kan bahwa pembukuannya itu mulai dari misalnya Januari sampai ke Desember. Nah, kalau begitu berarti tahun bukunya berakhir di 31 Desember. Contoh seperti sekarang, tahun buku berarti akan berakhir nanti 31 Desember 2025. Nah, untuk melakukan pendaftaran, misal Bapak Ibu mendaftar nih sekarang, ya. Padahal kan udah mau habis ya tahun buku. Sementara harus mengupload laporan keuangan dan belum jadi kan tahun bukunya. Belum jadi, maksudnya laporan keuangan yang di 2025. Nah, itu Bapak Ibu cukup memasukkan tahun buku yang kemarin 2024. Ya, 2024 pasti udah punya kan. Nah, laporan pajaknya juga udah. Nah, itulah yang di-upload. Nah, nanti kalau udah di-upload, nanti berlakunya nanti itu sampai di April 2026. Jadi semua yang mendaftar dan melakukan update profile dengan laporan buku sampai di 2024 Desember, dia itu akan berakhir nanti semuanya di April 2026. Jadi jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu baru ngurusnya dekat-dekat bulan April, diresponnya lama. Karena di situ memang membludak. Dalam 1 hari kami itu bisa dapat, ini yang kemarin ya, belum masuk LBD ya, kami bisa terima sampai 150 1 hari
verifikatornya cuma 6 orang. Kebayang ya meriksain dokumen tersebut. Nah jadi sedapat mungkin, nih sekarang kan memang belum nih tahun buku yang 2025. Ya kalau mau daftar dari sekarang itu alangkah baiknya. Sekarang ini lagi sepi sih, gitu. Kemudian kalau untuk misalnya ini berlaku untuk yang sedang melakukan perpanjangan, ya perpanjangan artinya untuk laporan keuangan dia setor pajak ke kantor pajak, terus dia itu harus menyertakan laporan keuangan, tapi laporan keuangannya belum selesai, diaudit. Karena untuk ke kantor pajak itu kan untuk usaha besar harus yang sudah diaudit. Jadi umumnya yang kejadian seperti ini adalah usaha besar, karena dia menunggu hasil audit. Nah itu bisa diperpanjang sampai ke bulan Juni. Ya perpanjangannya hanya dari April, Mei, Juni. Cuma tambah 2 bulan perpanjangan. Kalau dia belum selesai juga laporan keuangannya yang diaudit tersebut, ini untuk usaha besar kembali, ya berarti dia menjadi tidak aktif. Nah untungnya kalau Bapak Ibu kan perusahaannya adalah usaha kecil ya, dan menengah umumnya untuk LBD. Nah itu cukup laporan keuangan yang dibukukan oleh perusahaan sendiri dan ditandatangani jadi oleh direktur perusahaan, cap perusahaan, dan direktur artinya bertanggung jawab atas isi laporan keuangan tersebut jika sewaktu-waktu nanti diperlukan. Oke, lanjut. Oke, ini untuk SOP dari CIVD. Ini lamanya ya tadi ya. Oh, boleh masuk lagi ke yang tadi, Mbak? Nah, ini saya mau kasih tahu, ini halaman depan dari CIVD. Kalau Bapak Ibu browsing CIVD, gambarnya seperti ini, ya. Di sebelah kiri yang ini ada tulis masuk. Artinya kalau Bapak Ibu sudah punya akun, sudah pernah mendaftar ya, registrasi, Bapak Ibu klik yang sebelah kiri yang masuk. Tapi kalau belum pernah sama sekali, berarti kan belum punya akun. Masuknya yang di sebelah kanan, registrasi penyedia barang jasa. Ya. Jika misalnya punya terkendala lah gitu ya, bisa bertanya ke helpdesk. Ini yang merah ini tuh, yang ini merah itu adalah helpdesk. Emailnya adalah helpdesk.civd@pengadaan.com. Ini tulisannya kecil banget, nanti kita akan berikan ya di akhir acara untuk alamat emailnya. Tapi Bapak Ibu juga bisa lihat langsung di halaman CIVD pada saat masuk nanti ke halaman ini. Oke, lanjut. Nah, di dalam CIVD itu sekarang sudah ada profil tipe perusahaan, misalnya dia BUMDes atau Persero. Selain dari PT, CV gitu ya, BLU. Nah, hati-hati Bapak Ibu pada saat membuat tipe. Kadang-kadang karena di BLU paling atas, begitu dikliknya BLU, padahal perusahaannya PT atau CV. Nah, itu hati-hati, sering sekali kesalahannya di situ. Jadi waktu tipe perusahaan kliknya itu PT atau CV, jangan BLU ya. Oke, kemudian alamat itu mengikuti NIB, nomor induk berusaha. Untuk Bapak Ibu dari LBD kan sudah punya CVD ya, jadi memang udah terbiasa dengan NIB kan ya, nomor induk berusaha, di situ ada alamatnya. Jadi gunakan alamatnya adalah alamat sesuai NIB dan NIB-nya yang diupload di dalam alamat. Kemudian izin usaha itu ada tingkat resiko dengan dokumen sertifikasi standar. Nah, untuk bidang usaha
Bidang usaha kalau dia resikonya rendah, kita bisa pakai dengan yang di NIB ya. Tapi kalau misalnya resikonya itu menengah atau tinggi, dia harus dilengkapi dengan dokumen sertifikasi standar ya. Jadi ada dokumen sertifikasi standar tambahannya yang menyatakan bahwa terkait dengan KBLI tersebut telah diverifikasi atau memenuhi persyaratan berdasarkan pernyataan mandiri. Biasanya itu di dalam lembar dokumen sertifikasi standar itu kan dia lihat terkait dengan KBLI-nya apa, syaratnya apa gitu ya. Nanti dikeluarkanlah hasilnya oleh OSS kan. Jadi pastikan sudah terverifikasi. Kalau misalnya tulisannya Bapak Ibu baca belum terverifikasi, silakan diurus dengan notarisnya supaya didaftarkan dan juga dipastikan dokumen untuk verifikasinya lengkap sehingga nanti keluar hasil telah diverifikasi ya. Oke, lanjut dengan SLA tadi sudah. Ini untuk usaha sesuai dengan penambahan modal usaha. Oke, untuk procurement list juga di dalam halaman CIVD. Bapak Ibu kalau mau tahu procurement listnya apa aja sih itu ada, jadi bisa dilihat langsung. Kemudian terkait sanksi juga bisa dilihat langsung di situ. Jadi sangat terbuka ya. Dan juga ini untuk procurement juga sedang ada pengadaan apa ya yang ditayangkan di CIVD. Itu ada pengumumannya dan itu bukan hanya PHR saja tapi K3S lain juga ada. Siapa tahu karena CIVD ini tidak hanya berlaku untuk di PHR, jadi bisa berlaku di K3S lain. Jadi Bapak Ibu bahkan dengan kesempatan punya CIVD bisa memperluas kesempatan. Siapa tahu memang bisa ada pekerjaan di tempat lain dan memang bisa ikut ambil bagian. Nah, itu kesempatan sekali buat Bapak Ibu. Oke, lanjut. Untuk data administrasi, data keuangan, data pengalaman. Kita mulai dari data administrasi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis dulu aja. Nanti bisa ditanyakan setelah saya paparkan semua. Data administrasi, untuk informasi yang diminta ada informasi umum. Pertama informasi umum itu, pertama ada surat penunjukan penanggung jawab CIVD. Nah inilah sebenarnya lembar yang diminta di pertama kali saat registrasi. Jadi kalau misalnya sudah registrasi artinya poin 1 sudah selesai gitu ya. Lembarnya itu yang mana? Kemarin di lampiran surat undangan sudah ada juga lembarnya. Setelah itu ada nomor induk berusaha ya, NIB. Kemudian dokumen legalitas alamat korespondensi. Ini terkait dokumen korespondensi. Kalau dia sama dengan NIB, masukkan NIB. Kemudian AHU online, ini AHU online yang di-download oleh K3S. Jadi kami dari K3S, PHR dalam hal ini akan download. Misalnya PT Trijaya Sejahtera itu dia sedang masukin pendaftaran. Nah, nanti kami lakukan verifikasinya dari mana? Bukan cuma dokumen yang Bapak Ibu kasih, tapi kami periksa di AHU online ya, yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Investasi dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Nah, kemudian landasan hukum itu pendirian wajib ada. Kalau ada perubahan, perubahannya dilampirkan juga. Berikut dengan SK Kementerian, SK Menteri Hukum dan HAM untuk PT. Kalau CV ada yang melapor ke Menteri Hukum dan HAM diterima, ada yang masih melapornya ke pengadilan negeri setempat.
itu bisa diterima, ya. Tapi kalau belum ada sama sekali, tolong diurus dulu ya Bapak Ibu ya, diurus dengan notarisnya. Notaris pasti harusnya tahu, karena dia kan terkait dokumen-dokumen apa saja yang harus sesuai dengan ketentuan negara, mereka tahu. Kemudian yang diperlukan lagi terkait kepemilikan, ya, perusahaannya milik siapa, berapa banyak, berapa persen sahamnya, itu nanti ditulis di situ. Jangan lupa identitas KTP. KTP-nya kalau lagi diupload pastikan fotonya jelas ya, gambarnya jelas, scanningnya jelas. Kadang masih ada yang ngeblur. Kemudian contoh tanda tangan. Tanda tangannya juga tidak boleh yang di cropping. Misalnya diambil dari KTP, di crop, tempel, nggak bisa. Nah itu nanti pada saat di dokumen kepemilikan saham, pengurus, karena pengurus ini nanti akan diminta contoh tanda tangan. Contoh tanda tangannya itu harus ada nama, misalnya direktur, namanya Joni gitu, maaf untuk bapaknya namanya Joni, saya pakai namanya ya. Jadi misalnya namanya Joni, direktur, tanda tangan. Komisaris Elvi misalnya, tanda tangan. Nah itu di cap perusahaan. Jadi memang ini legal gitu ya, sah bahwa ini adalah pemilik dari pengurus dari perusahaan tersebut. Nanti itu dilampirkan, ada kolomnya. Hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini jika terdapat kepemilikan atau dia itu adalah direktur dari perusahaan tersebut dan ternyata di perusahaan lain dia juga ada. Misalnya saya punya usaha di PT Trijaya, saya punya saham 50% ya. Ternyata saya juga direktur di perusahaan laba-laba gitu, laba-laba dunia makmur misalnya. Nah jadinya itu akan, kalau misalnya laba-laba dunia makmur sama Tri Sejahtera ini terdaftar di CIVD, itu akan terbaca. Karena kan tadi dokumennya ada diminta ya, namanya diminta, bahkan KTP-nya juga ada. Jadi nanti akan terbaca, oh dia ini ternyata punya di sana juga. Artinya dia jadi sister company. Sister company itu dia jadi ya sister company, jadi kayak ini ya, saudara gitu ya, karena dia juga yang punya di sana gitu. Kalau hal ini nggak salah, hal ini boleh ya, boleh untuk daftar. Bapak Ibu punya perusahaan 5, semuanya didaftarin ke CIVD boleh. Cuma nanti terkait pengadaan pasti kan ada ketentuannya ya terkait sister company. Nah itu nanti itu terpisah. Tapi yang jelas kalau mau daftar CIVD itu boleh. Oke, lanjut izin usaha. Izin usahanya pastikan izin usahanya masih berlaku. Kalau sudah expired jangan diupload. Izin operasional juga. Jadi semua dokumen yang diupload itu harus yang masih berlaku. Surat pernyataan tanda tangan oleh direktur sesuai dengan landasan hukum atau akta yang berlaku. Oke, lanjut. Ini baru keuangan. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Berat gak nih kira-kira nih? Enggak lah ya. Udah biasa kan CVD kan sebelumnya. Oke, ini keuangan. Untuk keuangan ada 3 yang diminta. Pertama rekening. Karena pembayarannya pasti pakai rekening ya. Pastikan rekeningnya nama perusahaan. Ya, supaya masuk nanti uangnya, udah kerja duitnya nggak masuk nanti. Nah ini dalam informasi rekening yang dilampirkan bisa buku tabungannya, bisa rekening koran, bisa surat yang dikeluarkan oleh bank ya. Nah isinya apa? Isinya harus ada nama perusahaannya, jangan nama pribadi, nama perusahaannya. Kemudian ada nomor rekening, ada mata uangnya apa, harus ada tuh di situ.
Terus cabangnya cabang mana? Itu harus ada. Kemudian pajak. Pajak itu harus pajak. Kalau sekarang Bapak Ibu daftar, yang kemarin di bulan April harus bayar tahun buku 2024 ya, laporan pajak itu bukti penerimaan pajaknya kan ada kan secari kertas itu harus di-upload beserta dengan form 1771Y. Karena kan waktu Bapak Ibu melakukan setoran pajak, kemudian lapor pajak itu ada formnya yang ditandatangani dan cap perusahaan itu dilampirkan. Jadikan satu bukti penerimaan pajak, jadiin satu dengan form 1771Y. Oke, lanjut. Laporan keuangan ini tadi karena ini usaha menengah dan kecil, cukup laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk audit tidak wajib, tapi kalau punya yang diaudit alangkah baiknya. Nah, laporan keuangannya apa aja sih? Itu harus ada neraca, harus ada laba rugi ya, laporan laba rugi, dan harus ada penjelasannya. Jadi kayak misalnya nih di dalam laba rugi penjualan gitu kan, beban usaha, kemudian biaya lain-lain. Seringkali kan cuma dibilangnya biaya lain-lain ya, nggak dijelaskan biaya lain-lainnya apa. Nanti harus ada penjelasannya biaya lain-lainnya apa. Misalnya ada bunga bank, beban biaya bunga gitu kan. Ada pendapatan lain-lainnya apa gitu. Nah itu silakan dimasukkan saja. Karena di dalam CIVD nanti waktu Bapak Ibu isi ya, itu tuh kami mencocokkan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Hati-hati pada saat mengisi, pastikan itu sesuai ya dengan lampiran yang dikasih. Nah, kadang-kadang mungkin yang ngisi orangnya beda sama yang di tanda tangan itu gitu. Oke, data pengalaman tadi sudah saya sampaikan harus sesuai dengan pekerjaan yang dicatat di dalam CIVD. Misalnya Bapak Ibu punya daftar pekerjaan yang bisa dilakukan KBLI-nya ada 10, tapi yang pengalamannya cuma ada 3 yang sesuai di dalam KBLI-nya, ya hanya 3 KBLI tersebutlah yang didaftarkan gitu. 3 KBLI itu yang bisa diupload di dalam data pengalaman, maksudnya gitu. Kalau misalnya data pengalamannya ada tapi dia tidak ada di KBLI gitu ya, mungkin ya bisa ngerjain yang lain, meskipun sebenarnya mungkin di pekerjaan tersebut nggak perlu nih dokumen KBLI-nya apa. Nah itu kalau nggak berhubungan nggak usah dimasukin. Kalau punya ISO juga seperti itu ya, harus yang memang masih berlaku. Data pengalaman adalah 7 tahun ya, 7 tahun aja. Kalau misalnya ada yang 10 tahun yang lalu, itu nggak perlu, karena yang diperlukan hanya 7 tahun. Dan nggak perlu banyak-banyak ya Bapak Ibu, cukup yang sesuai aja, yang nilainya paling tinggi, misalnya kerjanya banyak gitu ya. Masukin aja 1 aja, tapi yang paling tinggi, yang paling kelihatan. Wah ini kritikal, kalau Bapak Ibu bisa kerjakan gitu ya. Nah silakan itu aja dimasukkan. Selanjutnya, nah jika ada pertanyaan, ini dia helpdesk.civd@pengadaan.com. Nah panduan yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih membuat CIVD, itu Bapak Ibu bisa download langsung. Jadi di laman CIVD tersebut, di halaman depan itu ada panduan ya, tulisannya di pojok kiri kalau nggak salah. Itu dia kiri bawah. Jadi dia ada halamannya, nanti kita tunjukkan. Itu bisa download dokumen panduan, materi sosialisasi, di-download aja, unggah aja semua tuh. Jadi Bapak Ibu lebih enak kan melihat, membacanya. Materinya ada di situ. Oke, next. Ini untuk sosial media dari PHR, bisa di-follow apa saja.
Itu saja untuk CIVD. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke simulasi. Silakan Bapak, ada mic lagi enggak? Silakan Bapak, ini sebelah sini. Oke. Setelah Bapak ini ya Pak ya. Silakan sebut nama, PT apa gitu Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama Edison Bu dari PT Tua Bintang Anugrah. Yang ingin saya tanyakan di sini, kebetulan perusahaan kami ini sudah ada akun tahun sebelumnya, di tahun 2021, tapi masih PT Chevron Pacific Indonesia. Apakah akun itu masih bisa berlaku di saat ini? Itu aja untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Rofi, Bapak Edison. Oke, maaf. Terima kasih Pak Edison. Kalau Bapak Ibu untuk CIVD ya, CIVD kan nama sistemnya. Hasilnya nanti kalau udah selesai namanya SPDA, Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi ya, SPDA yang dimaksud itu. Nah itu SPDA yang diterbitkan oleh Chevron dulu ya Pak ya. Nah SPDA itu sebenarnya berlakunya hanya 1 tahun. Dia mengikuti laporan keuangan, mengikuti ya bukti setor pajak kita, laporan kita terakhir. Kalau tahun bukunya sampai Desember berarti dia berakhir di April tahun berikutnya. Kalau 2021 berarti dia sudah berakhir di April 2022 gitu ya. Berarti artinya sudah expire. Kalau sudah expire, bagaimana selanjutnya? Chevronnya udah nggak ada gitu ya Pak ya. Itu tetap bisa Pak. Jadi CIVD ini secara sistem, meskipun perusahaan yang sebelum mengeluarkan sudah tidak ada, kalau Bapak Ibu perpanjang, nanti dia akan secara sistem membagikan ke K3S yang masih ada, ya, verifikator yang masih ada. Nah, jadi misalnya nih LBD, Bapak perusahaannya masukin update profile untuk perpanjangan. Nah, itu dia bisa masuk ke PHR, dia bisa masuk ke Medco, dia bisa masuk ke perusahaan-perusahaan lain, PetroChina kah. Nah, karena dia by system, dia oleh sistem langsung dibagi. Jadi kita nggak bisa milih. Tapi dalam hal ini bentuk komitmen kami ya untuk mitra LBD, kami akan membantu menarik mitra LBD untuk diverifikasi oleh PHR. Tapi nanti Bapak Ibu harus daftar dulu. Nanti di akhir acara akan ada link yang diberikan panitia. Nah, nanti apakah sudah mendaftar atau sedang mendaftar? Nah, nanti kan ada nama PT-nya. Kami akan list nanti setelah akhir acara ini, kami akan lapor ke SKK Migas, ke helpdesk-nya. Kalau memang ini udah masuk, ya supaya bisa ditarik ke PHR. Demikian Pak. Terima kasih Pak Edison. Silakan Pak, siapa tadi? Pak Mulyadi, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Bu dari PT Tanya Mulia Gemilang. Saya mau nanya, apakah CIVD yang hulu dengan hilir? Hulu itu kan Bu PHR dan lain-lain. Kalau hilir kan seperti kilang Pertamina. Apakah mereka berada dalam satu CIVD yang sama atau berbeda? Karena begini, saya dulu tahun 2019 pernah daftar CIVD lewat kilang Pertamina Dumai. Jadi terkendalanya hari itu ada sekitar 3 tahun. Itu di Cisen, karena mereka minta sertifikat Cisen. Dan pernah mendaftar. Apakah itu sekarang bisa diaktifkan lagi kalau memang satu CIVD hilir dengan hulu? Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi ya Pak ya, izin menjawab. Jadi untuk CIVD ini adalah untuk sektor hulu migas, untuk hulu migas. Jadi tidak sama dengan yang hilir Pak. Ya,
karena PT Kilang dia tidak ada di dalam list K3S yang melakukan verifikasi untuk CIVD. Nah, untuk itu hal yang berbeda. Jadi kalau Bapak pernah daftar di sana, berarti di CIVD belum ada datanya, ya. Nah, jadi untuk itu silakan Bapak mendaftar kembali ke CIVD untuk dapat berkontribusi ya dalam pengadaan di sektor hulu migas. PHR ini adalah hulu migas, gitu Pak. Demikian menjawab. Kasih Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya? Jangan sungkan Bapak Ibu. Oke, kita nanti setelah ini akan masuk ke simulasi. Nanti ada rekan-rekan yang akan membantu, dia akan berkeliling ke tempat Bapak Ibu untuk membantu memandu, ya. Jadi kalau memang belum bawa laptop, baru ingin tahu aja gitu ya CIVD seperti apa, linknya yang mana, nanti akan dipandu oleh beberapa tim kami di sini. Dan silahkan Bapak Ibu bisa browsing, mengetik CIVD SKK Migas, ya, nanti langsung muncul halamannya, tinggal dipilih, diketik, nanti kita akan pandu. Silakan untuk Mas Cahya, Kak Nola, Kak Risma, Kak Hani, boleh membantu ke kursi-kursi peserta. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke sesi simulasi. Boleh ini ada 4 baris. Mas Cahya boleh di depan sini Mas Cahya. Kanola, Mbak Dini juga bisa bantu juga ya. Oke, ini dia untuk link CIVD ya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk, ini ada kebijakan yang disampaikan yang harus dibaca. Lanjut. Ya, ini terkait cara kerja CIVD, pengumpulan data pribadi dan komitmen dari CIVD ya, bahwa di sini akan ada bahwa data pribadi Bapak Ibu itu dijamin kerahasiaannya di dalam sistem ini. Keamanan privasi data ada di sini. Kemudian terkait perubahan dan pembaruan data pribadi juga disampaikan di sini. Jadi silakan dibaca nanti pada saat masuk ke halaman CIVD ini. Lanjut. Ya, ini nanti Bapak Ibu pada saat mau mengisi data-data registrasi jangan lupa dicontreng ya, dicentang setelah membaca poin 1 sampai 15. Setelah membaca ini kemudian setuju, langsung klik setuju. Nah, ini pada saat masuk registrasi. Nah, mungkin kalau ada yang lagi buka, ini registrasi.